Kenapa Allah selalu mengulang-ulang pertanyaan ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa banyak? Karena sudah banyak. Karena sudah banyak, tapi tidak kunjung diambil sebagai pelajaran, tidak kunjung diambil sebagai peringatan. Sehingga kalimat itu wakam kosomna. Ada juga wakam ahlakna. Sudah berapa banyak saja yang telah kami binasakan. Min qaryatin kanat zalimatan. Dari penduduk negeri yang mereka dibinasakan itu karena kanat zalimatan. Karena mereka zalim. Karena mereka zalim. Kayak sekarang yang sedang menghiasi, atau bukan menghiasi ya, tapi mengotori hari-hari kita adalah berita tentang kekejaman RSF di Sudan. Akan selalu begitu. Islam kalau selama tidak mau menyatukan satu komando, selama Islam masih sok-sokan perbedaan itu indah, ya wis begitu. Karena setiap celah perbedaan itu akan sangat gampang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam sebagai perpecahan. Begitu sudah sampai pada titik perpecahan, gampang banget untuk diombang-ambingkan oleh narasi yang mereka bikin. Di situ, saya kalau diskusi monggo silakan berbeda. Tapi pada tingkat aksi itu Islam harus satu. Karena dulu begitulah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika terjadi diskusi yang berbeda, diizinkan sama Rasulullah. Itu sesuatu yang sifatnya alamiah. Orang beda pendapat itu. Tapi jangan beda aksi. Ketika perbedaan pendapat lalu dituangkan juga dalam perbedaan aksi, ya kalah di perang Uhud. Kalah. Demikian pula, hampir juga kalah di perang Hunain. Hampir kalah itu. Juga sama, karena kelemahan umat Islam ketika mereka perbedaan pendapat itu diteruskan di dalam perbedaan aksi. Nah, kanat zalimatan di dalam ayat 11 surat Al-Anbiya ini, di samping mereka umat-umat itu menyalahi atau tidak beriman kepada para nabi, kehancuran umat-umat itu seringkali juga dipicu oleh perpecahan pasca ditinggalkan para nabinya. Nah itu. Pasca ditinggalkan para nabinya biasanya begitu. Waktu ditunggui para nabinya, perbedaan-perbedaan pendapat itu masih bisa dieliminasi dengan bimbingan, arahan yang berujung pada ketaatan atas keputusan para nabinya. Tetapi begitu para nabinya mangkat, wafat, mereka ini perbedaan pendapat wis sakarepe dhewe wis. Belum sampai ditinggal wafat, baru ditinggal iktikaf Nabi Musa ke Gunung Tursina 40 hari saja, balik sudah nyembah patung sapi. Di masa Nabi Muhammad SAW, di masa Nabi Isa, dari 12 muridnya atau 13 muridnya, ketika masih ditungguin Nabi, ada Judas Iskariot yang berkhianat. Nah, di masa Rasulullah Muhammad SAW, perbedaan antara para sahabat, misalnya ada diskusi antara Umar bin Khattab sama Abu Bakar, itu
Ya sering kerap terjadi. Tetapi yang pertama karunia berupa arahan bimbingan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua ya keimanan mereka yang buat mereka taat terhadap keputusan meskipun berbeda dengan keinginannya. Tetapi begitu Rasulullah Muhammad SAW wafat, persatuan yang dulunya dibina oleh Rasulullah dan tidak timbul perpecahan. Begitu Rasulullah wafat, mulai sudah. Abu Bakar di masa awal kekhalifahannya sibuk memadamkan pemberontakan. Orang-orang yang murtad kembali kepada agama mereka setelah Rasulullah wafat. Nah itu. Apalagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafatnya dibunuh oleh orang yang mungkin juga pada lahirnya Islam. Utsman pun dibunuh. Ya oleh lingkar orang-orang Islam sendiri. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh lingkar orang Islam sendiri. Ali bin Abi Thalib perang bersama Aisyah. Istri Nabi perang sama mantunya Nabi. Sepupunya Nabi. Hasan Hussein dibantai oleh siapa? Khalifah Islam. Siapa yang sok-sokan khilafah akan kan gitu kan katanya. Khilafah adalah jawaban. Itu yang bunuh cucunya Nabi itu khilafah. Sebuah pemerintahan Islam yang dipimpin khalifah. Itulah. Jadi selama manusia masih mendewakan perbedaan itu indah, di mana perbedaan itu juga diizinkan untuk sampai di tingkat aksi, ya sudah tunggu aja. Hal-hal kayak Sudan gini nggak akan pernah berhenti terjadi. Gitu. Sehingga kami menyeru bahwa diskusi itu dimungkinkan untuk berbeda pendapat. Tapi pada saat di tingkat aksi itu harus satu komando, satu konsensus bareng yang ditaati. Karena kalau nggak kayak gitu di sini disebutkan wa ansya'na ba'daha qauman akharin. Lalu kami ganti datangkan setelah itu umat yang lain yang lebih taat. Yang lebih taat. Falamma akhassu ba'sana idahum minha yarkudun. Maka tatkala mereka merasakan siksa kami, tiba-tiba mereka ingin pergi bergegas lari dari negeri itu. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Kamu ngapain lari? Tergesa-gesa. Balik kamu. Balik kepada apa ya? Kesenangan hidup kamu. Tempat-tempat yang kamu bangga-banggakan kemarin itu. Biar kamu dapat ditanyain. Kan gini. Pada saat mereka menentang para nabi, para rasul, membanggakan hartanya, membanggakan istana tempat tinggalnya, membanggakan segala kepemilikan dan kehebatan mereka, jumlah-jumlah mereka. Lah ketika ada azab kok mereka pergi, enggak usah pergi itu, apa yang kamu banggakan itu. Enggak usah lari tergesa-gesa. Di dunia saja loh, rumah yang dia banggakan, kendaraan mewah yang dia kemarin pamerkan, atau harta yang kemarin dia sombongkan, atau jabatan yang kemarin dia selewengkan, itu di dunia saja loh tidak bisa membantu menolong mereka ketika ada bencana. Latar kudu coba kamu jangan lari. Warji'u kembalilah kepada ilama utriftum, apa yang kamu kemarin bermewah-mewah itu. Di dalamnya wa masakinikum, dan di rumah-rumah kamu yang kamu bangga-banggakan itu. Coba balik ke situ. Qalu mereka berkata, ya wailana inna kunna zalimin. Oh, mboten sakit, enggak mau. Betapa celaka kami, sungguh kami orang yang zalim. Itu. Sudah baru kayak gitu, baru merasa mereka zalim. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin.
Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai yang tidak dapat hidup lagi. Ya, kecelakaan tak sama kayak kemarin cerita tentang Musa Samiri yang kemudian terusir di dunia aja sudah terhinakan. Terusir dengan penyakit kulit yang tidak mungkin didekati orang sampai mati pun mati dalam keadaan terhina. Nauzubillah min dzalik. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Walau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Jadi Allah membuat langit bumi ini tidak dengan main-main. Tidak, serius ada maksud. Dan apapun yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya itu ada tujuan. Enggak dengan cara hanya untuk main-main. Misalnya, sekarang ada benda angkasa, komet, yang dikasih nama Atlas 31 ya. Yang sedang meluncur keras menuju bumi. Sekarang orbitnya sudah mengarah ke bumi. Ya, meskipun entah berapa lama lagi nyampe di bumi. Lalu Allah misalnya menciptakan selama ini perisai bumi. Ya, latang fuduna illa sultan itulah. Fangfudu latang fuduna illa sultan. Itu perisai. Perisai yang tidak mungkin bisa ditembus. Lawang ditembus dari atas saja nggak bisa, apalagi dari bawah. Gitu. Artinya komet-komet yang datang dari angkasa itu selama ini tidak nyentuh bumi, tidak menghancurkan bumi. Ya memang ada desain serius, desain hebat yang dibikin Allah sehingga membuat langit dan bumi itu terjaga situasi dan kondisinya sebagaimana Allah rencanakan. Kan ada miliaran benda-benda di angkasa itu. Kenapa selama ini nggak sampai menghantam bumi? Ayo sudah ada, iya, tapi yang paling benar misalnya lebih besar dari bumi. Kalau itu sampai menghantam bumi, ya matur suwun, selesai sudah. Tapi selama miliaran tahun bumi tidak dihantam oleh benda yang lebih besar dari bumi. Kenapa ya? Karena ada yang jaga. Allah serius di dalam menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Karena kalau Allah ingin hanya sekedar main-main, tentu ya dibikin main-main. In kunna fa'ilin, jika kami memang bermaksud demikian. Fal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Akan tetapi kami melemparkan yang hak kepada yang batil, fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Tapi sebenarnya kami melemparkan hak kebenaran itu kepada yang batil tidak benar, lalu hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu juga batil akan lenyap. Ini sama dengan di Quran surat Al-Isra, coba dibuka ya. Di surat Al-Isra ayat 81. Nggih, izin. A'udzubillah Al-Isra ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Shadaqallahul adzim. Jadi di ayat itu jelas bahwa katakan Muhammad, ketika kebenaran datang, maka kebatilan akan lenyap. Dan memang kebatilan lenyap. Zahid. Kalau dalam ayat yang dibaca Pak Zul tadi, innal batila kana zahuqo. Qul katakanlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul katakanlah, gitu kan? Al ja'al haq wa qul ja'al haq.
ketika hak itu sudah datang. Ja'al haq wa zahaqal batil, dan akan lenyap kebatilan. Innal batila, karena sungguhnya kebatilan itu kana zahuqa, benar-benar akan lenyap. Maka sampean dan saya diberi motivasi oleh Allah untuk jangan takut kalau dalam menegakkan kebenaran ke hak itu. Allah akan tetap menegakkan kebenaran hak itu di atas yang batil. Faidha huwa zahiq, karena kebatilan itu setiakannya. Walakumul wailu mimma tasifun, dan celaka kamu karena menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Sangkaan misalnya Allah punya istri, Allah punya anak, atau sekarang misalnya sangkaan bahwa Allah itu duduk di kursi, sedang santai duduk di kursi lah, Allah kok disifati kayak manusia. Nggak boleh ya. Itu. Nah ini yang harus kita mulai bersihkan dari konsep ketuhanan yang ada di pikiran kita, bahwa Tuhan itu punya anak, Tuhan itu punya istri, Tuhan itu duduk di sebuah singgasana. Asumsinya singgasana yang kita bayangkan kayak singgasananya manusia, nah kayak gitu enggak boleh. Mukhallafatul hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya itu. Tidak bisa. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Karena itu jangan sifati Allah dengan sifat yang di luar sifat-sifat ketuhanan. Saya rasa itu. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan atau dielaborasi lebih luas, mau silakan. Silakan. Dan yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum Gus. Silakan, monggo puasa. Gus, maksudnya kalau ada tulisan gini, di sepertiga malam itu Gusti Allah turun ke bumi itu, maksudnya itu pripun Gus? Rahmatnya itu atau apanya itu Gus? Matur nuwun Gus. Jadi maksud Allah turun di sepertiga malam itu ya. Ya, jadi sebenarnya gini ya, itu hadis memang ada, bahwa hadis itu yang menunjukkan bahwa Allah akan turun di sepertiga malam terakhir. Itu hadisnya maknanya begini, ada turunnya rahmat Allah dan kesempatan bagi hambanya untuk berdoa lebih dekat, intinya mendekat lah. Jadi Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau tidak dibatasi ruang, berarti nggak ada Allah itu jaraknya 1 meter, 2 meter, di tingkat ke-7, di tingkat ke-3. Kita yang bertingkat itu. Jadi kalau kalimatnya Allah turun, sekarang kan gini, logikanya kalau turun itu kan dari atas ke bawah. Kalau saya sering sampaikan ya, kalau itu kita maknai sebagai turun dari atas ke bawah seperti logika kita, juga nggak masuk akal. Misalnya begini, ini bumi ya, ini bumi nih. Lah, pas sinar matahari dari arah sana tuh, dari kanan saya, kan di sini nih. Nah, pas gini kan kita sedang di sini nih. Sedang di sisi sini, ini bumi. Kita sedang ada di sebelah sini. Kena sinar matahari. Lalu di sini Amerika. Sedang gelap nih sekarang. Masuk jam malam, jam 7 malam. Karena kita hampir jam 7 pagi, sini jam 7 malam. Nah, tadi subuh kan gini nih bumi seret. Jam sepertiga malam terakhir. Allah turun. Allah turun dari mana? Kalau bagi kita yang di sini, turun kan berarti dari sebelah sini nih Allah. Ya, Allah turun dari sini karena dari atas, dari sini. Loh berarti di sini nggak ada Allah.
Kan gitu. Lah turun dari sini, terus yang dari sini siapa yang turun? Kalau memang dia juga sholat, sebelah sini, sholat duha. Kan gitu. Maka turun itu akan sangat naif kalau kita artikan seperti turun tingkatan kayak manusia. Apa yang dimaksud? Ada satu hadis lagi yang kongruen dengan hadis itu, bahwa satu hadis qudsi Allah menyatakan, jika hambaku datang kepadaku dengan merangkak, maka aku akan berjalan kepadanya. Jika hambaku datang dengan berlari, aku akan datang dengan berkuda. Jika datang berkuda, aku akan datang lebih cepat lagi. Masa Allah berkuda? Jadi kalimat-kalimat itu adalah kalimat simbolisme yang menandakan bahwa Allah itu akan mendekat. Sama dengan misalnya gini, ada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, surat Qaf. Kalau itu ditanyakan, aku lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Lah, kalau lebih dekat dari urat nadi atau urat leher, pada urat leher itu di dalam. Lalu Allah lebih dekat, berarti Allah di sebelah mana? Di pinggir tenggorokan atau di dalam kerongkongan? Kan urat lehernya di sini. Nah, padahal lapisan kulit ini macam-macam. Di sebelah mana? Lapisan yang kedua atau yang ketiga? Lebih dekatnya itu. Akrobnya itu lebih seberapa? Kalau kita maknai begitu, kita akan sulit. Gitu. Sehingga, jika pun dimaknai di sepertiga malam terakhir itu Allah turun lebih dekat kepada hambanya, itu adalah makna bahwa siapapun yang ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa memanggilku, meminta kepadaku, aku akan menghampirinya, aku akan mengabulkannya, aku akan menjawabnya. Sama dengan kalimat, jika kamu intuhibbuni, kata Allah, jika kamu mencintaiku, maka aku akan mencintaimu. Fadhkuruni, jika kamu mengingatku, adzkurkum, aku akan mengingatmu. Jadi, itu balasan. Kan ada banyak itu. Coba dibuka Bu Arson. Fadkuruni adzkurkum misalnya gitu ya. Fadkuruni adzkurkum. Itu kan ada juga. Coba dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adzkurkum. Coba. Ada Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu, atau misalnya ada ud'uni astajib lakum, itu dalam surat Al-Mu'min ayat 60 misalnya. Itu kan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa Allah dekat, Allah itu kan gitu. Makanya misalnya gini, ada dua, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, gitu kan. Coba dibuka itu dalam surat Qaf. Ya, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dalam surat Qaf ayat 16. Monggo siapa saja bisa bantu, silakan. Qaf ayat 16. Sudah ketemu? Nanti dilanjut Al-Waqi'ah ayat 85. Qaf ayat 16 sama Al-Waqi'ah ayat 85. Izin Gus, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf ayat 16, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Shadaqallahul adzim. Kalau kalimat itu kan Allah sudah lebih dekat. Terus kalau misalnya turun di sepertiga malam itu, turun dari mana lagi? Wah, Allah sudah lebih dekat kok. Kan jadi kayak kontradiktif. Itu. Maka
itu harus dimaknai berbeda. Maknanya apa? Ya maknanya adalah manusia kalau mendekat kepada Allah, kan niat tuh jelas. Memenuhi panggilan Allah bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak itu. Dan barang siapa orang yang dari setengah malam itu bangunlah kata Allah. Dan dari setengah malam tahajudlah. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Di situ disebut asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkanmu dalam makom yang mahmuda, terpuji. Nah, itu kan tawaran. Nah, tawaran itu dalam bentuk makom mahmuda itu apa? Ya Allah akan mendekatimu, akan hadir pada jiwamu. Tapi hadirnya Allah itu jangan diartikan fisik, tapi diartikan sebagai hidayah, rahmat, gitu. Ya, coba, tapi seringkali kita tidak sadar, makanya surat Al-Waqiah tadi, coba dia. Surat Al-Waqiah tadi ayat ke-86 87 tadi, coba gantian. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Waqiah ayat 85. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Shadaqallahul azim. Jadi kalimatnya itu jelas begitu. Ada satu hadis qudsi, saya dengar kayak gini. Hadis qudsi, dia bilang bunyinya gini. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Nah, itu artinya apa? Perumpamaan menunjukkan betapa cepat dan besarnya kasih sayang, rahmat, karunia Allah menyambut hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh ingin bertaubat, ingin bersyukur, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Allah membalas itu lebih dari apa yang diupayakan hambanya. Itu. Termasuk orang ketika di sepertiga malam terakhir, udah enak-enaknya tidur, dia mengorbankan tidurnya, melek, kan gitu. Lalu tahajud. Nah itu maka Allah kemudian benar-benar mendekatinya. Itu. Jadi turun ke langit yang keberapa ya. Makanya ada satu kelompok muslim yang mengartikan Allah itu di atas, itu gimana? Di atas mana? Ya tadi itu analogi yang saya pakai. Atas itu mana? Kalau buminya bulat itu atas itu mana coba? Kalau atas diartikan sini berarti Allah turun dari sini ke sini. Lah di sini siapa? Kan gitu. Nah, enggak masuk akal kalau Allah diartikan atas tapi memenuhi arah petunjuk manusia. Atas itu artinya Allah berkuasa di atas segala. Ya. Jadi itu yang harus kita maknai. Kenapa? Karena penting untuk kita supaya kita ini benar-benar bertahajud dan lain sebagainya itu karena rahmat Allah yang lebih dari apa yang kita minta bahkan. Oke, itu Warsa. Nggih, matur nuwun Gus. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah untuk datangnya rahmat dari Allah kepada kita. Kita hidup dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat ala khayr. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma ataita insyaallah. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qina al-bala' wal waba' wa dil muslimin jami'an. Rabbana wa nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min
Anta malana fasana wal kafiran anta masana. Rabbi a'udzubika min syaitonir rajim. Allahumma ta'ala nabiyya rahmatika Allahumma zilna rahmatan wa ta'ala qadar mutarada. Allahumma afri lan sabta sabidina nafsan. Allahumma fatir samawati wal ardi wa al-bashar. A'udzu billahi min syaitonir rajim wa tarki syaqqa usul wa syahadati ma Allahumma jalla. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Thank you.